Padahal ini Ramadan bagian dari umur kita, jangan disia-siakan. Ini yang pertama. Tips yang kedua adalah jaga salat Isya berjamaah. Jaga salat subuh berjamaah. Dua hal ini. Kenapa salat Isya berjamaah? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya berjamaah dapat pahala seperti orang salat separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia seolah-olah dapat pahala seperti orang salat sepanjang malam. Makanya di malam-malam terakhir, karena waktu Lailatul Qadar, mulai habis maghrib sampai subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti dengan kita salat Isya berjamaah, kalau malam itu jatuhnya malam Lailatul Qadar, betapa luar biasa pahalanya di sisi Allah menalir di buku amal. Seperti orang beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Itu kurang lebih 1000 bulan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Makanya kita jaga salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, kemudian jangan lupa selalu menjaga salat malam. Salat malam sesuai kemampuan, boleh sebelum tidur atau sesudah tidur. Mana yang kita mampu jalankan, apalagi kita jaga witir, dan salat malam tidak harus jumlah tertentu, bisa 8, bisa 20, dengan witirnya 23, bisa dengan witirnya menjadi 11, bisa 13, bisa 100 rakaat, bisa cuma 2 rakaat tutup dengan witir. Ini kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Karena ulama menjelaskan tidak ada batas jumlah salat malam. Minimal 1 rakaat itu witir, tapi maksimal bebas jumlahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sungguh-sungguh ibadah dalam sisa Ramadan. Kalau seandainya Lailatul Qadar belum tiba, bisa kemungkinan malam ini karena malam ganjil, bisa kemungkinan besok, lusa, malam 27, bisa kemungkinan malam 29. Makanya sisa bulan Ramadan, mari kita maksimalkan beribadah. Yang terutama ibadah adalah memperhatikan sebanyak-banyaknya baca Al-Quran atau simak mendengar Al-Quran. Yang kedua lebih banyak qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Di ujung malam yang termasuk doa yang diberikan keutamaan dalam beribadah adalah doa. Karena doa bersamaan dengan Lailatul Qadar termasuk doa makbul. Apalagi doa yang sudah diminta oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kalau sudah masuk 10 malam terakhir dan saya ingin menjemput dan menemukan Lailatul Qadar, apa doa yang saya panjatkan di Lailatul Qadar? Qala Rasulullah SAW, wahai Aisyah, berbanyalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk diri sendiri fa'fu anni, kalau untuk keluarganya dan banyak orang fa'fu anna. Makanya kita boleh jadikan wirid kita mulai habis maghrib sampai subuh. Kita mau bangun tidur, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mau jalan ke ruang untuk makan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Habis makan di sore hari habis maghrib, habis isya, habis laksanakan tarawih. Jadikan wirid kita. Ibu-ibu lagi masak sahurnya, sambil masak sahurnya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah ya, lagi rasain apa hasil masakannya. Allahumma innaka afuun. Terus jadi wirid kita sepanjang malam selama kita tidak tidur. Apalagi malam, kalau Rasulullah SAW punya kebiasaan, kalau 10 malam Rasulullah SAW memang tidak pernah tidur malam hari untuk menjemput Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, 10 malam Rasul hidupkan. Memang kita belum mampu seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang masih nonton TV, ada yang masih main game, ada yang masih tidur, ada yang masih buang waktu dengan main catur dan mainan-mainan yang lain. Sayang sekali. Masa kita ada keistimewaan. Jangan kemuliaan Lailatul Qadar disia-siakan. Malaikat dari langit turun ke bumi. Buat apa? Ingin mereka jemput Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat yang suci, malaikat yang tidak berdosa, malaikat yang sudah mulia di sisi Allah, mereka turun sesuai yang diizinkan oleh Allah untuk menjemput Lailatul Qadar. Kita aja yang ada di bumi, Lailatul Qadar yang datang ke kita di bumi. Tapi ternyata banyak orang yang lalai dan tidak bersedia untuk menjemput Lailatul Qadar. Kembali melangkah awal niat. Kalau kita niat, ada azam, ayo buktikan dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang luar biasa, termasuk sedekah di malam hari, kemudian doa, baca Al-Quran, qiyamul lail, Rasulullah SAW salat malam sambil bangkak kakinya. Saya pernah membaca Rasulullah SAW salat malam 1 rakaat sampai mencapai 700 ayat. Saya tidak minta jemaah sekalian bengkak, walaupun sering bengkak kakinya karena begal urusan dunia. Pernah enggak sekali-kali kita sakit kaki dan bengkak kaki kita karena salat malam? Sekali seumur hidup kita belum mampu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama muhasabah, renungkan hati kita, renungkan fikiran kita. Bisa jadi malam-malam yang tersisa adalah malam yang terakhir dalam usia kita. Belum tentu bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Makanya kalau memang kita sudah di ujung umur kita, sebagaimana kita di ujung Ramadan kita, mari kita membawa husnul khatimah yang menjaminkan kita bebas dari neraka Jahannam dan keselamatan insyaallah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Saat kita merasa ada futur, ada sifat kemalasan, kita tetap tak usah memaksa diri untuk ibadah yang banyak, tapi kita utamakan ibadah yang kita cintai. Contoh, utama salat wajib, jangan sampai terlewat. Tepat waktu, kalau bisa berjamaah di rumah kita. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Kalau kita merasa, aduh ya Allah sudah capek, apalagi bacaan kita belum benar, tak apa-apa simak. InsyaAllah kalau sering kita mendengar Al-Quran, InsyaAllah rasa futur itu, rasa lemas dan malas itu akan sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah dan kehilangan dari perasaan kita. Termasuk juga sedekah. Wasilah sedekah, alhamdulillah ini kesempatan bersama Yayasan Dana Sosial Al-Falah, yayasan yang sangat mereka profesional untuk dalam kegiatan sedekah, menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat duafa dan miskin. Dan menurut saya ini yayasan yang terpercaya, yang bisa kita salurkan dan manfaatkan. Dalam kesempatan 10 malam ini, saya yakin pasti masyarakat kita dimanapun suka bersedekah. Tapi ada satu hal yang tertinggal. Ketika bersedekah, kenapa lupa doa? Doa dengan wasilah sedekah termasuk doa yang tidak ditolak. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bersedekah, menyalurkan sedekahnya kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah, jangan lupa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, berikan kepada saya rasa semangat untuk bisa istiqamah. Ya Allah, berikan kepada saya kekuatan lahir dan batin agar saya mampu menjemput Lailatul Qadar. Sebenarnya dengan doa, apalagi dengan hati yang tulus, hati yang betul-betul ikhlas dan jujur, Allah akan tahu siapa di antara hamba yang benar-benar mau Lailatul Qadar dan siapa hamba-hamba yang cuma pura-pura mencari Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Suratul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Ruh itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Walaupun dia bagian dari malaikat, tapi dipisahkan namanya dengan sendiri. Itu menunjukkan malaikat dan ruh. Artinya pimpinan para malaikat, ketua para malaikat. Orang yang istimewa di antara malaikat adalah malaikat Jibril. Dan Allah izinkan malaikat Jibril memimpin para malaikat turun ke bumi untuk menjemput Lailatul Qadar. Itu menunjukkan bukti Lailatul Qadar turun ke bumi, bukan di langit. Berarti orang yang ada di langit justru turun ke bumi sesuai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan Lailatul Qadar dan menikmati keberkahan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dari habis maghrib sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Allah buka rahasia Lailatul Qadar, berarti tidak akan dibedakan antara yang bersungguh-sungguh sama yang biasa-biasa. Contoh, kalau kita tahu Lailatul Qadar adalah ditetapkan ditetapkan malam 27.
dan tidak rubah-rubah dan tidak diganti-ganti setiap tahun. Dia tetap 27. Berarti orang-orang malas sepanjang malam. 10 malam akhir. Hanya dia milih malam 27. Kalau itu Qadar malam 27. Buat apa nanti capek-capek? Ini kan dah masih malam 25. Udahlah kita main dulu kemana-mana gitu. Jalan-jalan apa gitu. Makanya Allah sengaja rahasiakan sepanjang malam sambil Rasulullah SAW i'tikaf sepenuhnya 10 malam, membangunkan keluarganya, mengikatkan sarungnya atau pakaiannya. Itu menjadi tanda Rasulullah SAW tidak menggauli isterinya. Kemudian Rasulullah SAW menghidupkan malamnya dengan ibadah. Bahkan meninggalkan rumahnya, dia duduk di masjid. Karena sekarang kita COVID-19, saya punya adik membuat ruangan khusus di rumahnya, khusus buat i'tikaf. Supaya pisah dari isteri, pisah dari anak, dia bikin ruangan tamu, tempatnya i'tikaf. Dia bawa tempat tidurnya di situ, dan duduk di situ, tidak kemana-mana. Dan ini kesempatan kita beriktikaf buat apa? Supaya fokus betul-betul, khususnya malam hari, tidak ada kegiatan dan kesibukan selain ibadah. Dan kita tunjukkan dengan bukti, kita ingin menjemput Lailatul Qadar. Allah lihat ikhtiar kita, Allah lihat usaha kita, Allah lihat kesungguhan kita. Pasti akan Allah berikan nama kita tertulis sebagai orang yang diterima di Lailatul Qadar. Bagi orang-orang yang duduk manis, hanya nonton TV, dan dia tahu Lailatul Qadar kan malam 27. Buat apa saya capek? Nanti malam 27. Pas begitu datang malam 27, habis asar, dia kena kecelakaan dan wafat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia wafat sebelum Lailatul Qadar. Tak ada yang menjaminkan diri kita bisa bertemu Lailatul Qadar. Makanya Allah sengaja rahasiakan supaya ketahuan siapa yang beriman dan siapa orang yang munafik. Siapa yang bersungguh-sungguh mau Lailatul Qadar dan siapa yang pura-pura mau Lailatul Qadar. Makanya jemaah sekalian, kita harus semangat. Tapi ada tanda. Tapi tanda itu datang belakangan, bukan depan. Tanda itu datang belakangan. Orang yang bisa ingin tahu Lailatul Qadar, setiap habis subuh, Anda kalau misal ada di rumah, atau bisa ada sebuah bangunan yang agak sedikit tinggi, kita bisa ke atas, dan kita bisa mempandangi matahari. Atau kalau orang yang tinggal di dekat daerah pantai, bisa Anda ke pantai di laut, dekat laut, kemudian Anda perhatikan saat terbitnya matahari. Bukan terbit naik sampai waktu duha, tapi di awal terbitnya matahari, tolong diperhatikan. Di situ ada 3 tanda. Yang pertama, pagi harinya udaranya sejuk, lebih sejuk dan lebih nikmat dan terasa indahnya dibanding semua waktu subuh yang lain. Yang kedua, langitnya pun bersih, sedikit sekali awan-awan, tidak ada kebanyakan awan sebagaimana biasanya. Terus yang ketiga, ketika terbitnya matahari, dia terbit bercahaya tapi tidak bersinar, artinya tidak silau. Kita bisa mempandangi matahari dengan mata dan tidak merasa disakiti mata kita. Tapi ketika dia bersilau berarti itu tanda tadi malam bukan Lailatul Qadar. Tapi kalau mataharinya keluar, nampaknya begitu muncul matahari terbit seperti bulan malam hari. Cuman yang ada cahaya, tapi subhanallah bersih sampai kita bisa mempandangi matahari dengan jelas, itu berarti tanda tadi malam adalah Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, Lailatul Qadar ketika turun tidak pernah tanya wanita. Wanita, kamu lagi haid ya? Oh, saya tidak bisa ketemu kamu, saya cari yang lain aja. Alhamdulillah, Lailatul Qadar tidak berbicara seperti itu. Lailatul Qadar tidak membedakan siapapun. Ini kembali kepada niat. Dia dalam keadaan suci, tidak suci, halangan, tidak halangan. Bisa jadi wanita yang kena halangan haid di saat Lailatul Qadar, tapi dia bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dibanding orang yang tidak kena halangan. Kenapa? Karena niatnya, kesungguhannya dalam beribadah. Terus apa yang ibadah dia lakukan? Alhamdulillah, banyak pilihan ibadah. Di antaranya doa Siti Aisyah. Bagi kaum wanita, ayo mari kita hidupkan doa Siti Aisyah. Apa doa Siti Aisyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni.
Kemudian kita simak Al-Quran. Karena ada berbeza pendapat antara ulama masalah membaca Al-Quran. Kita di luar daripada perbezaan dan khilafiyah, kita simak. Tidak ada larangan bagi wanita yang sedang halangan untuk mendengar Al-Quran. Ini kesempatan. CD murattal atau YouTube murattal, kita bisa simak mendengar karena mendapatkan pahala yang sama. Apalagi kita bisa mendengar sepanjang malam. Ada juga doa. Doa makbul. Kita manfaatkan. Kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sedekah. Di malam harinya kita kumpulkan sedekah kita. Kita boleh simpan di kotak amal, nanti di pagi hari kita boleh salurkan atau kita transfer kepada lembaga yang kita percaya. Banyak amalan yang kita bisa lakukan walaupun wanita sedang halangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat baik bagi kaum wanita yang bersungguh-sungguh, bagi wanita yang salihah, bagi wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala milih mereka mendapatkan Lailatul Qadar, mereka tidak akan ada sesuatu yang mampu menghalanginya